Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang literasi yang luar biasa, yang semangatnya tentu menggebu-gebu ketika belajar. Ya, karena kapasitas diri kita itu akan bertumbuh dan berkembang ketika kita memasukkan input yang banyak dan juga berkualitas. Salah satunya dengan belajar. Nah, insya Allah di sesi kali ini kita akan belajar sebuah hal yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu sosial media branding. Wow, keren ya. Penasaran? Oke, kita akan simak. Buku Langka Indonesia. Ketika langka, jadi primadona. Nah, selamat datang dalam program pembelajaran sosial media branding untuk para pejuang literasi Buku Langka Indonesia. Nah, peraturannya mirip sama seperti yang lain, dilarang dan tidak diizinkan memposting atau menyebarluaskan video tentang sosial media branding ini tanpa seizin Buku Langka Indonesia. Setuju? Clear ya? Oke, kalau clear kita akan lanjut. Nah, teman-teman semua, sebelum kita memulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin yang sudah mengenal gak apa-apa, kita akan kenalan lagi. Yang belum, mudah-mudahan kita sama-sama saling mengenal. Kita akan lihat video berikut ini. Nah, para pejuang literasi yang luar biasa, kita akan mengungkapkan ada sebuah data dan fakta tentang media sosial ya, sosial media. Berdasarkan data We Are Social Net dan Hootsuite dari tahun 2017 ya, perkembangan penggunaan internet di Indonesia sangat pesat, yakni tumbuh 51% dalam kurun waktu 1 tahun. Ini merupakan kabar gembira ya. Dengan data ini Anda semakin sadar bahwa kita perlu memainkan peran di dunia sosial media atau membrandingkan produk atau diri kita di sosial media. Dengan angka pertumbuhan yang jauh melampaui angka pertumbuhan penggunaan internet di dunia, yaitu 10%, Indonesia menempati urutan kedua pengguna internet terbesar sejagat. Ini angka yang luar biasa dan fantastik. Dengan seperti ini Anda semakin sadar dong tentunya bahwa internet jadi salah satu solusi untuk meningkatkan ya kapasitas atau penghasilan kita. Lebih dari 69% masyarakat Indonesia mengakses internet dengan menggunakan perangkat mobile mereka. Angka tersebut juga melampaui penggunaan internet via mobile secara global, yakni 50%. Angka tersebut tertinggi keempat di dunia. Wow, luar biasa ya. Ini data-data yang sangat menarik teman-teman semua ya. Seperti yang
KAWN lansir dari data reportal.com bahwa pada Januari 2020 ada kurang lebih 160 juta atau sekitar 59% dari total seluruh penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial. Bahkan hal ini meningkat 12 juta atau sekitar 8,1% dari pengguna sosial media pada tahun 2019. Seandainya angka itu benar 59% atau kita bulatkan saja 50%. Kalau penduduk Indonesia ada 300 juta jiwa, katakanlah saya buletin, artinya potensi internet tuh 150 juta jiwa. Ketika kita grab pasar kita di dunia literasi misalnya, katakanlah hanya 1% saja ya, potensi market tentang literasi itu misalnya 1% aja. Kalau 1% dari 150 juta jiwa itu sekitar berapa? Sekitar 1.500.000 orang. Wow, ini captive market tentang literasi yang perlu kita garap ya. Maka dari itu program Pejuang Literasi menjadi solusi buat kita bersama. Dan ini adalah media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia ya. 2017 ada YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Line, BBM dan sebagainya. Hasil survei Global Web Index pada pengguna internet Indonesia ternyata menggunakan internet dalam rentang usia 16 sampai 64 tahun. Menarik ya. Terus 10 media sosial yang sering digunakan tahun 2020. YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line dan sebagainya. Artinya media sosial yang sekarang masih menjadi dominan ya, artinya ya itu aja gitu. Maka dari itu kita perlu mengoptimalkan 5 sosial media terbesar ya di dunia. Dan ini adalah media sosial paling populer di Indonesia tahun 2020-2021. Tetap angkanya sama, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook gitu ya. Nah, kita fokus ke sosial media yang memang secara data dan fakta itu digunakan banyak orang. Artinya kita fokus ke 5 sosial media saja. Yang pertama adalah WhatsApp, yang kedua adalah Facebook, yang ketiga adalah Instagram, yang keempat adalah YouTube, dan yang kelima adalah TikTok. Nah, TikTok sekarang udah mulai menggeser beberapa sosial media yang lain. Nah, kita fokus ke 5 hal ini. Nah, kenapa 5? Ya karena kalau Anda pengen semuanya silahkan kalau sempat, tapi fokus aja ke 5. WhatsApp artinya kita perlu sering-sering untuk men-save nomor orang-orang yang baru ya, orang baru yang mungkin berkaitan sama dunia literasi. Anda bisa tuh kenalan dengan orang-orang yang suka baca buku, terus kenalan dengan mereka, saling save nomor gitu, terus sering update status. Facebook Anda bisa cari dan berteman dengan orang-orang yang memang suka dengan literasi, berteman dengan mereka, add friend dengan mereka. Instagram juga sama, Anda silakan follow orang-orang yang suka dengan dunia literasi, yang mereka suka dengan buku, suka dengan membaca, menulis dan menerbitkan buku. Ya, ketika Instagramnya sudah memfollow, biasanya mereka penasaran dan mereka follow balik. Tapi syaratnya konten-konten feed kita juga harus sudah ada, jangan kosong banget gitu ya. Nah, Anda bisa narik tuh dari teman-teman Instagram ke WhatsApp biar mereka nge-save nomor gitu ya. Terus yang keempat, YouTube. Anda bisa bikin video-video pendek atau video-video yang tidak terlalu panjang yang nanti bisa mempromosikan ebook dan juga pejuang literasi. Terus yang kelima, TikTok. Nah, ini silakan Anda juga optimalkan dengan sebaik mungkin. Jadi kita fokus ke 5 sosial media ini. Dan bagaimana pola branding sosial media versi Bukalapak Indonesia? Nah, singkatannya, rumusnya adalah kepo. Apa itu kepo? Oke, silakan simak video selanjutnya.